Pemirsa, perayaan Natal tidak hanya bermakna bagi umat Kristiani. Bagi warga berbeda agama juga ikut menjaga kenyamanan bagi umat yang tengah beribadah di hari Natal. Nonton bal-balan Indonesia nih. Di Semarang, Jawa Tengah, angkringan dadakan di Gang Rencana 3, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ini mendadak riuh. Pria dengan topi ala Sinterklas datang membawa sekantong hadiah. Dia pun membagi-bagikan kepada anak-anak dan warga. Bukan hanya hadiah malam Natal, secara swadaya warga juga mendirikan angkringan lengkap dengan menu-menu tradisional. Makan bersama menjelang Natal ini menjadi tradisi warga untuk merawat kerukunan. Sebab di kawasan ini warga sangat heterogen. Karena berasal dari berbagai suku dan agama. Meski demikian, warga tetap guyup dan rukun. Karena di warga sekitar sini kan dari berbagai latar belakang, berbagai suku, berbagai agama. Tetapi kita berkumpul bersama, saling mendukung satu sama lain, setiap warga di sini untuk menciptakan kerukunan di sini, memberikan toleransi satu sama lain, dan tidak membeda-bedakan latar belakang suku maupun agama. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini kita jalankan agar di antara kita itu terjalin satu kerjasama untuk membangun di wilayah RT 01 ini, RW 11, dan mudah-mudahan bisa ditiru warga yang lain agar terjalin kerukunan sesama kita. Sementara Banser dari PBNU juga melakukan penjagaan keamanan selama prosesi misa di gereja. Suasana di depan paroki Sang Penebus, Wara sebagai gereja terbesar kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur NTT berjalan aman dan khidmat. Tak hanya di paroki ini, Banser NU juga disebar di seluruh gereja di kota Waingapu yang melaksanakan ibadah malam Natal. Pemuda lintas agama di Kabupaten Asahan ikut andil dalam mengamankan perayaan malam Natal di beberapa gereja di Asahan, Sumatera Utara. Tidak hanya itu, 400 petugas gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP juga dilibatkan untuk menjaga keamanan. Pemuda lintas agama hadir mengamankan Natal sebagai bentuk toleransi umat beragama. Pemuda Banser NU, pemuda dari umat Buddha, Hindu secara sukarela dan bersama-sama menciptakan keharmonisan umat beragama. Tim Liputan iNews melaporkan. Perayaan Hari Natal tahun ini mengambil tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Romo Alexius Dwi Widiatna dari Gereja Katolik Regina Pacis, Magetan, Jawa Timur. Selamat sore, Romo. Selamat sore, Kang Ejat. Selamat Natal ya. Ya, terima kasih. Baik, ini berbicara tentang Natal di tahun kedua pandemi COVID-19, tentu berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya, tapi bagi Romo dan umat Kristiani harus dimaknai seperti apa tahun ini? Justru suasana 2 tahun ini itu malah mendekati dengan suasana ketika Yesus lahir dulu 2000 tahun yang lalu. Yesus yang tidak mendapatkan tempat penginapan, melahirkan di kandang, tempat yang untuk binatang. Nah ini saya melihat suasana 2 tahun ini suasana yang justru semakin mendekati dengan peristiwa Natal itu sendiri. Peristiwa ketika Yesus dilahirkan. Baik, artinya tidak ada kemeriahan, itu justru membuat kita bisa merefleksikan makna Natal sesungguhnya, begitu? Betul, dengan penuh kesederhanaan dan juga berbela rasa. Berbagi dengan saudara-saudara kita yang menderita. Ya, terutama yang terakhir ini saudara-saudara kita yang ada di sekitar Gunung Semeru, dan juga selama ini berbagi dengan saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID ini, baik yang sakit maupun keluarganya.
kita bersama-sama umat Katolik membantu mereka yang membutuhkan ini. Baik, Romo, ini kita tahu bahwa di beberapa gereja masih ada pembatasan sekalipun misa bisa dilakukan secara offline begitu kan, tapi sebagian besar masih berada di rumah. Ada sebagian orang yang rindu untuk melaksanakan ibadah di gereja. Seperti apa harusnya kita bersikap dalam kondisi seperti ini? Pertama-tama, umat Katolik itu sangat taat pada anjuran pemerintah. Taat untuk merayakan Natal, ibadah ini mungkin 50%, mungkin 20%, di setiap daerah berbeda-beda. Di tempat saya, seperti tadi malam, itu umat sangat banyak, saya kira lebih dari 50%, namun kami semua sungguh-sungguh mentaati protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah, dan kita bekerja sama dengan Bapak Polisi, Bapak Tentara, dan siapapun dari utusan pemerintah yang bersama-sama dengan kita. Kita bekerja sama dengan mereka, dan ibadat misa Ekaristi dapat berjalan dengan lancar dan sungguh-sungguh bermakna. Baik, ini yang menarik kemudian adalah tema Natal tahun ini mengangkat tentang persaudaraan. Mengapa ini menjadi penting? Pertama-tama kita ini memang bersaudara. Kita adalah ciptaan Tuhan, makhluk yang paling luhur, bermartabat yang sama, sederajat. Itu yang pertama-tama ya, meskipun kita itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, warna kulit, tetapi kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat sama. Dan yang kedua, saya kira karena banyaknya atau makin maraknya suasana yang memecah belah, terutama dengan adanya ujaran-ujaran kebencian, fitnah, hoax, yang membuat persaudaraan ini akan retak kalau itu kita teruskan. Begitu Kang Ajat. Baik, ini untuk umat sendiri harus seperti apa dalam bersikap? Tadi di awal ada juga ya berita berbicara tentang toleransi, bagaimana antar umat beragama saling juga bisa mendukung dan merayakan bersama, termasuk juga di hari Natal. Seperti apa umat harus bersikap? Kita harus bersikap dewasa ya, dalam hal ini berdewasa dan bijaksana. Di tempat kami, di daerah sini ya, Magetan, itu tidak ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Kita semua saling toleransi, saling menjaga. Terutama di hari Natal ini, kita juga berbagi dengan saudara-saudara kita. Kita mengadakan kemarin kegiatan vaksin di gereja, dihadiri oleh umat yang bukan hanya Katolik, tapi mayoritas saudara-saudara kita yang beragama lain, dan tidak ada permasalahan. Kita rukun-rukun saja. Dan Natal ini semakin menggerakkan kita untuk bersaudara, terutama bersaudara memberi perhatian, berbela rasa dengan yang miskin, dengan yang menderita. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri yang lahir sebagai manusia yang miskin dan menderita. Baik, Romo, modal apa yang bisa kita terus tumbuhkan untuk tadi memupuk rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuan di tengah kebinekaan ini? Kita pertama-tama harus jujur ya, jujur, kita itu sederajat. Jujur dalam arti seperti Natal ini, kesederhanaan, simplicity. Orang yang simplicity, orang yang simple, itu adalah orang yang jujur, tidak mendua, tidak ada udang di balik batu. Maka kalau ya katakan ya, kalau tidak ya katakan tidak. Jadi tidak ada yang di tengah-tengah atau tidak ada pamrih dari apa yang kita lakukan. Membantu ya membantu sesama manusia, tidak melihat agamanya apa, sukunya apa, tetapi karena kamu adalah saudaraku. Nah, ini menumbuhkan sikap persaudaraan ini di antara umat ini.
Baik, Romo, ini kan pandemi belum berakhir, ada banyak masyarakat juga yang di satu sisi ingin terus menumbuhkan optimisme, tapi juga ada sebagian yang mungkin semangatnya berkurang. Ini harus seperti apa? Mungkin ada hal yang bisa Romo sampaikan untuk terus memupuk optimisme bagi umat, apalagi kita akan menghadapi tahun baru nanti. Baik, kami membentuk tim yang memperhatikan saudara-saudari kita, baik yang kekurangan secara ekonomi, dan sekali lagi banyak orang kaya yang sungguh-sungguh secara tulus mau terlibat membagikan hartanya, membagikan uangnya untuk kita belanjakan bagi kebutuhan saudara-saudari kita yang berkekurangan. Namun juga ada pendampingan baik secara rohani juga secara psikologis saudara-saudari kita yang masih mengalami kesulitan untuk bangkit. Jadi kita membuat pelayanan bukan hanya secara jasmani tetapi juga psikologis dan juga secara rohani mendampingi saudara-saudari kita supaya ayo bangkit dari keterpurukan ini. Tidak perlu takut karena pemerintah kita syukuri bersama sudah memberikan vaksin dan menganjurkan supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Maka tidak terlalu cemaslah dengan COVID ini. Ya, kita terus optimis dan tadi ya sesuai dengan makna Natal tahun ini juga terus mempererat persaudaraan. Kita belajar dari pandemi yang sudah 2 tahun kita lalui dan ternyata sangat erat sekali ya dengan merefleksikan kehidupan kita dalam keseharian. Iya Kang, karena semua terjangkit, orang kaya, miskin, suku apapun, agama apapun, semuanya terjangkit mengalami hal yang sama. Maka kita harus saling bergandengan tangan untuk saling menjaga, saling menyembuhkan, dan juga saling menguatkan. Baik, terima kasih Romo sudah berbincang banyak untuk sore hari ini. Sekali lagi selamat Natal. Terima kasih Kang Ajat ya, Tuhan memberkati. Romo Alexius Dwi Widiatna, pemirsa dari Gereja Katolik Keuskupan Regina Pacis, Magetan, Jawa Timur. Salam sehat Romo. Dan sehat pemirsa, selalu, Kang Ajat. Kami akan berlanjut dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News.